Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rahayu Kristiti. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1. Sebelum kami masuk kepada inti pembahasan, bolehkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dulu. Yang pertama, Zakin Asrof. Dan di sini kami mengangkat tema kendala gender dan pembatasan pekerjaan bagi wanita di Indonesia. Jadi di Indonesia itu masih banyak diskriminasi terhadap wanita dan pekerjaan untuk wanita. Diskriminasi gender ini biasanya masih menghambat sistem pekerjaan untuk perempuan di Indonesia. Baik karena kesenjangan upah, sistem patriarki yang masih berjalan, serta hambatan struktural seperti glass scaling. Dibutuhkan strategi yang cukup efektif untuk mengatasi hambatan ini. Biasanya itu yang bisa digunakan adalah inklusif dan kontekstual untuk mendorong kesetaraan bagi perempuan di Indonesia untuk disetarakan dengan laki-laki. Namun, di Indonesia itu masih sulit untuk diterapkannya sistem itu dikarenakan di Indonesia masih banyak orang yang menganut patriarki. Jadi, tema yang diambil oleh kita saat ini itu dirumuskan kepada 2 masalah. Yang pertama itu, mengapa diskriminasi gender itu masih terjadi di dunia kerja di Indonesia. Yang kedua, apa dampak dari sistem patriarki terhadap perempuan yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zakin Asrof dengan NIM 23.02423. Jadi saya ingin menjawab mengenai tantangan ketidaksetaraan gender. Gerakan feminisme menawarkan beberapa strategi solutif yang dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, edukasi. Memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, hingga media sosial. Pendidikan menjadi senjata utama untuk melawan stereotip dan diskriminasi. Yang kedua, kampanye publik. Gerakan kampanye seperti He4C, Women Support Women, dan kampanye lokal lainnya efektif membangun kesadaran kolektif. Pesan-pesan sederhana namun kuat dapat menginspirasi perubahan pola pikir di masyarakat. Yang ketiga, keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Pentingnya kehadiran perempuan di ruang-ruang strategis, politik, ekonomi, dan sosial sebagai bentuk nyata dari kesetaraan. Keterwakilan ini bukan hanya soal kuota, tapi memastikan suara perempuan terdengar dan direspon. Yang keempat, advokasi hukum dan kebijakan publik. Perjuangan untuk mendorong undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Feminisme mendorong negara untuk menjamin keadilan hukum bagi semua gender. Yang keempat, kesimpulan dan penutup. Feminisme bukan gerakan untuk melawan laki-laki, tetapi perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan gender. Ini adalah upaya kolektif untuk menciptakan masyarakat lebih adil, manusiawi, dan saling menghargai. Harapan dan ajakan saya, sebagai generasi muda, kami berharap di masa depan akan tumbuh masyarakat yang tidak hanya paham, tetapi juga aktif menciptakan ruang aman dan setara bagi semua. Mari kita berpikir kritis, apakah kita sudah cukup adil dalam memandang dan memperlakukan perempuan di sekitar kita? Gerakan feminisme ini berhenti di teori. Ia hidup lewat tindakan kita sehari-hari. Ayo mulai dari sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Saya Muhammad Zakin Asrof. Terima kasih. Baik, sekian presentasi atau pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.